Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Halimatus Sagdia Rahab dari Prodi Pendidikan Biologi Semester 3. Nah, kali ini saya akan membuat video tugas tentang penyusunan flowchart. Pertama, kita bahas dulu apa sih flowchart itu. Flowchart adalah suatu rangkaian yang berisi simbol-simbol yang dimana isinya menjelaskan suatu alur kerja dari sebuah sistem, dibuat untuk menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan dan proses-proses yang sedang berjalan. Sekarang, mari kita bahas simbol-simbol yang sering digunakan dalam flowchart. Nomor 1, terminator, start atau end. Bentuknya oval, biasanya digunakan untuk menandai awal dan akhir dari sebuah flowchart. Nomor 2, proses. Berbentuk persegi panjang, menunjukkan kegiatan atau langkah yang dilakukan, misalnya perhitungan atau pengolahan data. Nomor 3, input atau output. Berbentuk jajar genjang, menandakan data masuk atau keluar, seperti mengetik data dan menampilkan hasil. 4. Keputusan atau decision. Bentuknya belah ketupat, digunakan untuk pencabangan keputusan, misalnya ya atau tidak. Nomor 5, arah alur atau flow line. Simbol panah yang menunjukkan arah urutan proses dalam flowchart. Nomor 6, penghubung atau konektor. Bentuknya lingkaran kecil, berfungsi menyambungkan bagian flowchart yang berpindah halaman. Itulah simbol-simbol dalam flowchart. Nomor 1, flowchart system. Flowchart ini menunjukkan alur kerja dari sebuah sistem secara keseluruhan, seperti aliran data dari satu bagian ke bagian lain. Jika dihubungkan dengan Monera, flowchart system dapat digunakan untuk menunjukkan sistem kerja sel bakteri. Misalnya, bagaimana bakteri memperoleh makanan, memproses energi, dan mengeluarkan sisa metabolisme. Nomor 2, flowchart dokumen. Flowchart ini menjelaskan alur dokumen atau laporan. Misalnya, dari guru ke kepala sekolah lalu ke tata usaha. Dan jika dihubungkan dengan materi Monera, flowchart dokumen bisa menggambarkan alur pencatatan data pengamatan bakteri. Contohnya dari hasil mengamati mikroskop sampai pelaporan praktikum di laboratorium. 3. Flowchart proses. Flowchart proses bisa digunakan untuk menjelaskan tahapan reproduksi bakteri secara biner, mulai dari pembelahan DNA sampai terbentuknya dua sel anak. 4. Flowchart program. Flowchart program bisa dipakai untuk mensimulasikan perkembangan koloni bakteri dengan komputer. Misalnya program sederhana yang menghitung jumlah bakteri setiap jam. Nomor 5, flowchart alur data. Flowchart ini menunjukkan perpindahan data di dalam sistem dari sumber data sampai ke tempat hasilnya dan bisa menjelaskan aliran informasi dalam penelitian bakteri, seperti hasil pengamatan, data, analisis, dan kesimpulan. Jadi, dengan menggunakan flowchart, kita bisa memahami proses seperti Kingdom Monera, seperti cara hidup dan perkembangbiakannya yang lebih mudah dan teratur. Itulah contoh penerapan 5 jenis flowchart dalam pelajaran biologi, yaitu Kingdom Monera. Contoh penerapan flowchart dalam pembelajaran Monera. Pertama, mari kita ulas sedikit apa itu Monera. Monera adalah salah satu kingdom dalam klasifikasi biologi sistem 5 kingdom. Anggota kingdom Monera meliputi makhluk hidup yang terdiri atas satu sel, sesuai dengan asal kata dari bahasa Yunani, moneres yang berarti tunggal. Nah,
Kali ini saya akan menjelaskan flowchart tentang proses pembelahan biner pada bakteri. Flowchart ini diawali dengan simbol oval bertuliskan mulai, yang menandakan bahwa proses pengamatan akan dimulai. Langkah berikutnya menggunakan simbol persegi panjang yang menunjukkan kegiatan atau proses. Di sini tertulis pengambilan sampel, yaitu tahap pengambilan bahan atau contoh bakteri dari lingkungan. Setelah itu, dilanjutkan ke tahap pembuatan preparat yang juga menggunakan simbol persegi panjang, menandakan proses menyiapkan sampel agar bisa diamati dengan mikroskop. Berikutnya, ada tahap pengamatan mikroskop, masih dengan simbol persegi panjang. Tahap ini menggambarkan proses mengamati bentuk dan aktivitas bakteri, termasuk melihat bagaimana pembelahan biner terjadi. Setelah pengamatan, kita menemukan simbol belah ketupat dengan tulisan apakah bakteri ditemukan. Simbol ini menunjukkan adanya keputusan atau percabangan proses. Jika hasil pengamatan belum menemukan bakteri, maka proses akan kembali ke tahap pengamatan mikroskop. Namun, jika bakteri sudah ditemukan, proses berlanjut ke tahap selanjutnya. Langkah berikutnya adalah pencatatan hasil, yang kembali menggunakan simbol persegi panjang. Tahapan ini berfungsi untuk mencatat hasil pengamatan seperti bentuk bakteri dan ciri pembelahannya. Terakhir, flowchart ditutup dengan oval bertuliskan selesai, yang menandakan bahwa seluruh proses pengamatan telah berakhir. Melalui flowchart ini, kita dapat memahami alur kerja pengamatan pembelahan biner secara runtut, mulai dari pengambilan sampel hingga pencatatan hasil, dengan bantuan simbol-simbol yang memiliki fungsi tersendiri. Demikianlah video tugas saya kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.